Pak Jaksa, penasihat hukum, tolong tenang, tolong tenang, ya. Kalau tidak bisa tenang, saya suruh keluar. Sidang di sini kami yang memimpin, bukan Anda yang mengatur, ya. Tolong dipahami itu. Jadi tadi sudah bisa kita sampaikan di awal, ada Profesor Doktor yang saya hormati Anda. Kalau memberikan kuliah, nasihat hukum ataupun masalah agama, tolong jangan di sini. Ini persidangan. Tugas Anda adalah menggali keterangan dari saksi, bukan memberikan kuliah di sini, ya. Tolong dipahami itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Persidangan Suginur betul-betul berlangsung begitu sengit ya. Bagaimana Egy Sujana sepertinya ngotot terus untuk kemudian memberikan ya pertanyaan-pertanyaan kepada saksi dan tidak mau menerima ya apa keterangan yang diberikan oleh saksi. Dan kali ini perdebatannya seputar tentang definisi onar dan fitnah. Sebagaimana kita ketahui bahwa mahasiswa dulu ini itu berdemo yang mana tuntutannya adalah meminta agar Bambang Trimulyono dan Suginur ditangkap karena telah membuat keonaran dan fitnah terhadap Pak Jokowi ya terkait dengan ijazah palsu. Dan kali ini ya pengacara ya khususnya Egy Sujana betul-betul ya ngotot untuk kemudian ya memberikan definisi terkait dengan keonaran dan menolak semua keterangan yang diberikan oleh saksi. Untuk lebih jelasnya kita akan simak ya dalam persidangan ini. Ya, itu yang saya pahami. Yang saya paham, kamu pahami itu apa? Keonaran itu apa yang kamu pahami? Keonaran itu apa? Sudah dijelaskan tadi itu sebenarnya. Tadi sudah dijelaskan tadi. Iya, belum jelas. Sekarang diperjelas apa? Itu versi dia, versi mahasiswa. Coba. Jangan bilang versi, maksudnya. Keonaran itu ada di visi-visi umum, apalagi dikaitkan dengan hukum. Nggak bisa menurut kumaha aing we cek sudah mah. Nggak bisa. Menurut ilmu hukum, keonaran adalah misalnya ada kerusuhan, ada pembunuhan, ada segala macam yang berkait dengan onar. Maaf, penasihat hukum. Bukan gitu Pak, ini ya, penting. Saksi ini saksi fakta, jangan bertentangan dengan fakta. Ya, dengarkan dulu ya. Jelaskan dulu. Saudara tidak sependapat dengan apa yang disaksikan kan? Bukan, tidak semua beda Pak Hakim. Ini yang mulia. Ini bukan saya di sini, kita semua belajar ilmu hukum. Ya. Iya. Ada definisi umum tentang keonaran. Ya. Masa ikutin definisi menurut dia? Siapa yang mengikuti? Tadi Pak Hakim bilang versi dia. Ya, menurut pemahaman dia. Harus versi hukum. Nah, kalau menurut versi dia tidak benar. Ya itu kan menurut saudara. Saya tadi bilang. Jadi gini Pak. Iya. Jadi gini. Ini tolong dipahami. Ini sidang. Ya, ini sidang, mohon maaf ini sidang ya. Tidak ada masalah. Ya ini sidang. Jadi kita bukan masalah kepentingan. Iya, memang iya betul. Ya, iya. Tapi saksi tidak bisa dipaksa mengikuti pendapat saudara. Ini pengetahuan umum yang dia tidak sesuai dengan pengetahuan umum. Ya ditanggapin aja di dalam. Ya silakan ditanggapi bahwa saksi ini tidak benar. Itu aja sudah. Pak Jaksa, penasihat hukum, tolong tenang, ya. Kalau tidak bisa tenang, saya suruh keluar. Sidang di sini kami yang memimpin, bukan Anda yang mengatur. Oke? Tolong dipahami itu. Jadi tadi sudah bisa kita sampaikan di awal, kalau saksi menerangkan itu tolong disimak baik-baik. Jadi kalau menurut saya masih ingat, saksi sudah berkali-kali tadi ditanya soal fitnah, soal keonaran, soal motivasi dan sebagainya sudah dijawab. Dan ditanya terus, dipaksa untuk mengikuti. Nah tolonglah, yang sudah ditanya tidak perlu ditanya lagi lah. Tolong digali yang lain, yang kaitannya dengan pengetahuan saksi sehubungan dengan perkara ini. Oke? Karena tugas jaksa silakan membuktikan, tugas penasihat hukum silakan membela, mengcounter apa yang tidak bisa dibuktikan oleh Pak Jaksa. Itu intinya, ya. Kami yang nanti yang menilai, ya. Silakan dilanjutkan. Silakan. Logikanya dengan keonaran sudah ada definisi dalam bahasa Indonesia. Rumusan baku bahasa Indonesia menjelaskan tentang keonaran, menjelaskan tentang fitnah. Kenapa Anda membicarakan onar dan fitnah di luar dari ketentuan bahasa Indonesia yang sudah didefinisikan? Itu logikanya, bukan mau saya. Kita semua belajar ilmu hukum. Anda juga lagi belajar semester 7. Jangan Anda menurut versi Anda yang saya pahami. Saya pahami apa?
apa? Bukan saya mendesak-desak supaya sesuai dengan saya. Tidak, ini namanya objektivitas. Anda jawab dengan subjektif, ya nggak ketemu secara ilmu. Udah, itu satu poin. Poin kedua, ya, Anda dengan penuh kesadaran minta orang ditangkap. Sementara pemahaman tentang onar dan fitnah Anda nggak paham. Anda menjerumuskan orang, jahat Anda, tahu? Nggak mungkin nggak dapat uang Anda. Mahasiswa itu gembel, kita tahu. Itu namanya justifikasi. Enggak, ini saya tahu, saya pernah ketua mahasiswa HMI se-Indonesia. Ya. Oleh karena itu, dalam pengertian ini, saya ingin tekankan majelis hakim, biar ini versi saya dong. Kalau saya yang membela harus begini. Membela nggak boleh lemas-lemas. Nah, pertanyaan saya, ketegaan Anda yang luar Saya biasa kira itu saya lebih membuat bangga dia ini masuk berhadapan penjara. dengan penasihat hukum yang sudah membaca kode etik penasihat hukum. Saya tadi melihat saudara itu bangga loh, senang. Saya tidak akan kesulitan untuk mengadakan persidangan ini karena saya melihat sudah siapa yang nggak kenal saudara. Jadi saya yakin kode etik dalam melakukan penasihat hukum mendampingin seorang terdakwa itu kan sudah jelas. Jangan sampai hak-hak terdakwa dilanggar. Itu yang paling pokok. Ada nggak hak terdakwa saya langgar? Justru itu makanya. Ya nggak ada toh. Ya makanya. Itu biarkan saya lanjut lah. Silahkan Sebentar lagi dilanjut. selesai yang mulia. Iya, silahkan dilanjut. Tapi Oke. tolong dihargai persidangan ini juga. Saya Kalau mau menghargai memberikan kuliah, persidangan saya karena saya profesor tidak yang mulia ya, profesor ada dalam Anda- sidang ini. Anda profesor doktor ya, Tidak saya hormati mungkin. Anda. Iya, yang Kalau mulia. memberikan kuliah, nasihat hukum ataupun masalah agama, tolong jangan di sini. Ini persidangan. Tugas Anda adalah menggali keterangan dari saksi, bukan memberikan kuliah di sini, ya. Tolong dipahami itu. Ya. Ini bukan kuliah yang mulia. Ini ilmu. Ya, Saya iya justru itu sebagai makanya advokat, berbagi ilmu itu kan namanya kalau kuliah. kalian menerima ini Iya. sebagai kuliah itu urusan kalian. Tapi saya menerangkan ini ilmu hukum yang saya pahami. Kita semua di sini saja Siapa yang hukum. udah saya ingin tegaskan, kamu ini membuat orang sengsara. Udah gitu aja. Intinya saudara kan menyatakan bahwa saksi membuat terdakwa menjadi sengsara, itu intinya. Oke. Oke. Sangat jelas bagaimana nampak ya Egy Sujana ini betul-betul ngotot hingga kemudian hakim ya menegur Egy Sujana bahwa ya ini bukan perkuliahan ya. Jangan Anda untuk kemudian mencoba memberikan definisi lalu kemudian meminta ya saksi untuk mengikuti ya definisi Anda. Saksi hanya memberikan keterangan terhadap apa yang dia lihat, apa yang dialami dan apa yang dia saksikan. Anda tidak boleh mengarahkan ya, dan mau menggiring ya saksi akan mengikuti pendapat saudara. Bahkan ya Egy Sujana ngotot terus bahwa menurut ilmu hukum ya definisi keonaran seperti ini ya yang kemudian oleh hakim dianggap bahwa ini bukan perkuliahan, ini persidangan. Kamilah yang mengatur ya. Ini sebuah sindiran terhadap para kuasa hukum ini khususnya Egy Sujana bahwa persidangan ini kami yang mengatur, kami yang memimpin. Ya silakan pengacara mengikuti, lakukan pembelaan terhadap klien Anda dan jaksa akan melakukan ya apa dakwaan dan akan membuktikan dakwaannya dan kuasa hukum silakan melakukan pembelaan dan kamilah hakim yang kemudian memberikan penilaian. Tetapi sepertinya bahwa Egy Sujana tidak mau memahami itu semua dan bahkan terus saja ngotot untuk kemudian ya mencecar saksi ini ya hendak mengarahkan ya agar saksi ini ya mau sependapat dengan definisi keonaran yang diberikan oleh Egy Sujana. Padahal saksi juga sudah memberikan ya penjelasan terhadap ya definisi onar ketika beliau ditanya. Apa yang disampaikan oleh hakim memperingatkan kepada kuasa hukum agar jangan melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan kliennya. Ya, salah satunya bahwa kuasa hukum seharusnya ingat terkait dengan kode etik ya kepengacaraan. Kuasa hukum bisa saja diminta keluar oleh hakim jika kemudian menurut penilaian hakim itu tidak mengikuti ya tata tertib persidangan. Nah, ini diingatkan kepada Egy Sujana dan kawan-kawan ya agar lakukanlah ya pembelaan terhadap kliennya ya, galilah informasi ya kepada saksi ya terkait dengan persoalan yang sedang ya disidangkan dan jangan ya
jadikan tempat ini seolah-olah ini perkuliahan, ya. Jangan mengarahkan terlalu jauh kepada saksi untuk mengikuti pandangan dan ya, pengetahuan Anda tentang apa itu definisi onar. Memang jika kita lihat ya dari berbagai konferensi pers, memang Egy Sujana CS ini selalu membangun opini ya terkait dengan sistem peradilan kita, ya baik sebelum persidangan maupun sesudah persidangan. Banyaklah opini-opini yang kemudian digiring sebenarnya untuk mengatakan bahwa ya Egy Sujana CS ini sedang ya membela orang yang benar, ya tidaklah salah, ya. Padahal untuk mengatakan salah atau tidaknya seseorang itu kan nanti setelah ada putusan pengadilan. Jadi ya seharusnya Egy Sujana CS ya lakukanlah pembelaan terhadap klien Anda, siapkanlah bukti-bukti, fakta-fakta, ya. Kemudian apa yang sudah disampaikan oleh Bambang Tri dan Suginur dalam mubahalah itu ya silakan Anda buktikan kalau memang yang menurut Anda ya itu benar. Nanti di persidangan lah yang akan menentukan dan hakim lah yang akan menilai, ya. Dan sekali lagi bahwa Anda harus mengikuti rambu-rambu dalam persidangan, karena jika tidak ya bisa saja apa yang disampaikan oleh hakim merugikan ya klien Anda dan Anda bisa saja dikeluarkan dari persidangan. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.